Ketemu lagi kita. Setelah beberapa saat kita tidak ketemu, maka sekarang kita akan membicarakan satu konsep bagaimana agar nilai-nilai kesriwijayaan itu bisa kita revitalisasi agar bisa bermanfaat kepada negara bangsa, khususnya tentu generasi muda. Dalam merevitalisasi Sriwijaya ini, kita perlu satu upaya keras. Mengapa? Karena sebagian situs-situs Sriwijaya itu sudah ada beberapa yang rusak. Bahkan ada yang sengaja dirusak. Contohnya Bukit Siguntang. Itu hampir sudah tidak kelihatan lagi marwah Sriwijayanya. Padahal di situ ditemukan beberapa artefak tinggalan Sriwijaya. Di antaranya ada arca Buddha yang besar, bahkan paling besar yang ditemukan di Palembang itu adalah arca Buddha yang ditemukan di Bukit Siguntang. Ada prasasti, ada semacam terakota, konstruksi bekas bangunan vihara yang diberitakan di dalam prasasti yang ditemukan. Nah, selain situs-situsnya yang sudah rusak sebagian, bahkan dirusak kata saya tadi, artefak-artefak temuan tinggalan-tinggalan Sriwijaya juga, khususnya seperti arca, seperti prasasti, itu sudah banyak yang tidak in situ atau sudah berpindah tempat ke museum pada umumnya atau ke pasar bebas diperdagangkan. Nah, kawan-kawan pemirsa channel YouTube saya, kita akan membicarakan upaya merevitalisasi kesriwijayaan itu dengan merekonstruksi dalam bentuk Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya. Berikut kita lihat PowerPoint yang sudah saya siapkan. Taman Miniatur Sriwijaya. Tadi sudah saya katakan bahwa upaya untuk merevitalisasi itu salah satu caranya adalah membuat rekonstruksi kerajaan Sriwijaya itu, minimal wilayah kekuasaannya, agar di taman miniatur itu nanti akan kita tempatkan kembali situs-situs yang sudah rusak atau hilang atau dirusak, itu kita bisa rekonstruksi termasuk artefak-artefaktualnya. Baik, jadi kita akan bicara tentang bagaimana merekonstruksi Sriwijaya agar bisa merevitalisasi nilai-nilai kesriwijayaan itu. Gagasan saya tentang Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya itu didasari oleh karya-karya saya terkait Sriwijaya. Dari hasil penelitian, ada 3 karya yang terkait Sriwijaya. Yang pertama adalah film dokumenter. Film dokumenter ini dikerjakan oleh tim kreatif dari Yayasan Kebudayaan Tandi Pulau. Film dokumenter ini bersifat naratif, deskriptif, dan durasinya kurang lebih
1 jam, cukup panjang, sehingga ketika diunggah ke YouTube dia harus dipecah 3. Jadi ada 4 bagian film dokumenter ini di akun YouTube saya. Judulnya Napak Tilas Sriwijaya di Bumi Nusantara. Yang kedua adalah lagu atau musik. Ketika produksi film dokumenter tadi, kita membuat ilustrasi musiknya. Nah, dari ilustrasi musik itulah kita garap menjadi sebuah lagu yang kita beri judul Jaya Sidayatra Sriwijaya. Juga ini sudah ada di akun YouTube saya. Yang ketiga adalah buku. Buku ini hasil penelitian saya studi lapangan. Dan yang pertama judulnya Kerajaan Sriwijaya, ditulis oleh tim saya, almarhum Eka Pascal dan Muhaimin. Kerajaan Sriwijaya. Kemudian direproduksi dengan saya sebagai penulisnya dengan judul Membaca Sriwijaya. Dalam waktu dekat saya sudah menulis dengan judul Sriwijaya Menggugat. Mengapa judul ini saya ambil sebagai judul? Mengingat kesriwijayaan ini sebagian besar atau sebagian kecil itu terkesan tidak terbuka, terkesan bahkan ditutup-tutupi atau bias terkait sejarah kesriwijayaan ini. Nah, dimaksudkan dengan Sriwijaya Menggugat ini akan kita dudukkan secara proporsional apa-apa yang terkait kesriwijayaan itu. Sumatera Selatan kita ketahui juga disebut Bumi Sriwijaya, identik dengan Bumi Sriwijaya, karena pengakuan masyarakat bahwa di Palembanglah pusat kekuasaan Sriwijaya itu. Menurut R.H.M. Akip, sejarawan Palembang, dalam bukunya 1967, dia katakan panjang kapal Sriwijaya itu antara berkisar 13 meter sampai 70 meter. Menurut kawan-kawan arkeolog, panjang kapal Sriwijaya itu kurang lebih yang terbesar adalah 60 meter. Nah, sesungguhnya karena Sriwijaya itu kedatuan atau kerajaan maritim, maka kapal ini menjadi ikon dari Bumi Sriwijaya. Bahkan dalam sejarah bagaimana ketika Sriwijaya itu ada 14 kurang lebih bandar-bandar pelabuhan dagang besarnya, di sanalah terjadi transaksi pertukaran antara pedagang asing dengan Sriwijaya. Nah, disitulah gerbang-gerbang rempah Nusantara mulai keluar, mulai diekspor, mulai diimpor oleh bangsa-bangsa asing untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga kapal ini juga bisa menjadi ikon gerbang rempah Nusantara. Baik, dari kapal tadi yang diambil dari relief di Borobudur, kita sudah buat 3D animasi kapal Sriwijaya tersebut sebagai rencana untuk membuat monumen kapal Sriwijaya. Kita saksikan. Jadi ini dirancang untuk di tengah jalan, di pulau jalan,
sehingga dia bisa dilihat dari beberapa arah. Monumen ini akan dirancang dengan menggunakan air mancur yang disetting seolah-olah itu adalah air laut. Ini akan memberi kesan bahwa kapal itu sedang berlayar. Nah, inilah karya 3D animasi dari kapal Sriwijaya yang rencananya akan menjadi monumen kapal Sriwijaya. Ini bisa ditempatkan di beberapa daerah, di beberapa tempat, sesuai kebutuhan dan sesuai ukurannya tentunya. Ini juga akan menjadi salah satu item yang nantinya ditempatkan di Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya. Mengingat Sriwijaya itu adalah sebuah negara atau sebuah kedatuan maritim, tentunya kedudukan atau peran kapal laut ini menjadi penting, bahkan bisa menjadi ikon dari Sriwijaya itu sendiri. Di situ nampak bagaimana monumen kapal Sriwijaya ini berada di posisi pulau jalan di tengah-tengah, sehingga akan bisa dilihat dari berbagai arah. Diharapkan selain dia sebagai monumen, tentu juga akan menjadi aset wisata. Seperti kita ketahui, Sriwijaya itu salah satu negara, salah satu kerajaan atau kedatuan yang banyak meninggalkan artefak-artefak tinggalannya maupun situs-situs arkeologisnya. Nah, seperti diketahui, prasasti Sriwijaya salah satunya adalah kerajaan yang banyak meninggalkan prasasti-prasasti Sriwijaya, baik di Nusantara maupun di beberapa daerah lainnya, seperti di India, di Thailand, itu ada prasasti-prasasti yang bicara terkait Sriwijaya. Sekarang kita bicarakan prasasti Kedukan Bukit sebagai prasasti yang memiliki angka pertanggalan tertua di antara prasasti-prasasti Sriwijaya. Kedukan Bukit ini terpahatkan 604 Saka, atau kalau dikonversi ke Masehi, dia menjadi 682 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit inilah yang akan menjadi dasar bagaimana kita merekonstruksi kerajaan Sriwijaya itu. Ada wilayah atau daerah Upang, desa Upang di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, yang memiliki nilai sejarah dan juga kuat. Daerah Upang ini dulunya selalu dilalui oleh kapal-kapal Sriwijaya, baik bangsa asing yang datang maupun kapal Sriwijaya yang mobile keluar. Itu pada masa Sriwijaya. Di prasasti Kedukan Bukit itulah ada dipahatkan diksi Upang, yaitu Dapunta Hyang berlayar dari Minangatambang menuju Muka Upang. Nah, Upang ini di daerah Sungai Musi, mendekati muaranya di daerah Sungsang. Di Upang inilah, di titik sini, Sungai Musi itu membelah dua.
Jadi dia menjadi tempat yang strategis untuk dibuat Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya karena dia memiliki kait sejarahnya. Kita sudah merancang side plan 2 dimensional tanpa atas, rencana dari Taman Miniatur Sriwijaya itu. Ini khususnya ring 1, artinya ring inti, di mana kita akan merekonstruksi wilayah kekuasaan Sriwijaya masa keemasan itu kurang lebih abad ke-9, eranya Balaputradewa, Maharaja Balaputradewa. Di pulau-pulau inilah nanti akan ditempatkan direkonstruksi situs-situs Sriwijaya, artefak-artefak Sriwijaya, arca-arca, prasasti-prasasti Sriwijaya, itu akan direkonstruksi, dibuat replikanya 1x1, skalanya 1:1. Sementara situs seperti komplek percandian, wilayahnya maupun candinya itu akan dibuat skala. Ingat, Candi Borobudur itu luas sekali wilayahnya, sehingga kalau dia diminiaturkan 1x1, maka Pulau Jawa itu harus besar. Tentunya wilayah yang akan kita gunakan juga akan menjadi tidak efektif. Maka rencananya untuk komplek percandian itu akan dibuat skala, dikecilkan. Di daerah inilah nanti kapal Sriwijaya seperti yang sudah kita lihat tadi, 3D animasinya, di sini akan dibuat rekonstruksinya. Sesuai ukurannya, dia akan berlayar di Taman Miniatur Sriwijaya ini, mengikuti alur situs atau nilai sejarah yang ada sebagai wisata ilmiah, wisata budaya. Itu ada titik merah. Titik merah itu rencana kita akan dibangun monumen Maharaja Dapuntahyang Sriwijaya Nasa. Dibuat tinggi besar, kalau kurang lebih seperti Liberty kalau di Amerika. Maka di bawah monumen Maharaja Dapuntahyang Sriwijaya nanti diperkirakan berupa bangunan seperti museum, hingga monumen itu akan duduk di atas museum tersebut. Nah, sarana prasarana lainnya itu akan diatur di Taman Miniatur Sriwijaya ini. Kurang lebih seperti ini pembagiannya. Ada nanti namanya pusat data. Ada juga namanya gedung-gedung pusat kajian. Ada juga namanya gedung pusat produksi dan pengembangan. Ada juga namanya gedung sosialisasi dan pusat informasi tentang Sriwijaya. Di Taman Miniatur inilah kita akan merekonstruksi Sriwijaya itu. Nanti diharapkan dia akan menjadi wahana wisata ilmiah, wisata budaya, wisata sejarah. Dan satu yang penting, untuk mendukung keberadaan Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya ini, Sumatera Selatan membutuhkan namanya Institut Budaya Indonesia atau IBI Sriwijaya sebagai sumber daya manusia yang akan mengawal keberadaan Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya. Demikianlah sekilas kita membicarakan bagaimana merekonstruksi dan merevitalisasi kesriwijayaan tersebut. Semoga apa yang kita bicarakan saat ini bisa menjadi pengetahuan, bahkan mungkin menjadi
inspirasi untuk gagasan-gagasan lainnya. Terima kasih atas perhatian. Kita ketemu yang akan datang.